Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin dengan NIM 2005922. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal yaitu yang berjudul mengetahui pengaruh pemasaran konten media sosial, word of mouth, customer experience, dan etnosentrisme terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, menurut Ansari et al. Pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa pemasaran konten media sosial adalah teknik di mana perusahaan berbagi wawasan berharga secara konsisten untuk memperoleh pasar bersama dengan tujuan mendapatkan pergerakan pelanggan yang menguntungkan. Apalagi jika konten media sosial tersebut menarik bagi konsumen, maka mereka akan berpartisipasi aktif dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya, Salsabila dan Nur Dasila pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Media Sosial dan Rekomendasi Selebgram terhadap Keputusan Pembelian dengan Electronic Word of Mouth atau IWOM sebagai pemediasi pada pengguna Shopee di Banda Aceh. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada pengaruh pengguna Shopee di Banda Aceh. Nah, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Galih Ginanjar Saputra pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Konten Marketing dan Electronic Word of Mouth atau IWOM terhadap keputusan pembelian generasi Z, menunjukkan bahwa Word of Mouth memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian generasi Z. Tersediaan informasi yang bersifat informatif dan ketersediaan review yang bersifat positif merupakan faktor pendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian khususnya pada konsumen generasi Z. Nah, di sini ada data pendukung yaitu di mana ada nama brand dan tahun rentangan brand. Nah, di sini ada kopi kenangan, Janji Jiwa, Kore, dan Kulo. Di mana presentasi ini dari 2020 sampai 2003 bisa dilihat. Nah, dari tabel di atas menunjukkan bahwa produk kopi Janji Jiwa menduduki peringkat pertama jika dijumlahkan presentasinya. Dengan presentasi penilaian yang stabil, kopi Janji Jiwa berhasil mempromosikan sebagai kopi lokal yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dari awal membangun bisnis, visi yang diusung oleh kopi Janji Jiwa ini ikut menumbuhkan kecintaan atas produk kopi produksi dalam negeri untuk membantu kesejahteraan petani dan pelaku usaha lain dalam rantai pasok kopi di Indonesia. Kopi Janji Jiwa juga pengguna besar gula aren untuk segala es kopi susunya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan peneliti dengan judul Fenomena Pemasaran Konten Media Sosial, Word of Mouth, Customer Experience, dan Endosentrisme terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang. Nah, di sini ada eh, rumusan masalah. Pertama ada apakah terdapat pengaruh pemasaran konten media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang? Kedua, apakah terdapat pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang? Tiga, apakah terdapat pengaruh customer experience terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang? Empat, apakah terdapat pengaruh etnosentrisme terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang? Kelima, apakah terdapat pengaruh pemasaran konten media sosial, word of mouth, customer experience, dan endorphin secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi yang dijual Padang? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemasaran konten media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen kopi Janji Jiwa Padang. Kedua, untuk mengetahui pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh customer experience terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang. Keempat, untuk mengetahui pengaruh customer experience terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti itu sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan peneliti tentang gambaran sederhana mengenai pemasaran khususnya pengaruh variabel media sosial, word of mouth, consumer experience, dan ethnocentrism terhadap keputusan pembelian konsumen kedai kopi Janji Jiwa Padang. Selanjutnya bagi perusahaan, sebagai bahan masukan terutama bagi pemilik kedai kopi Janji Jiwa dalam menetapkan kebijakan baru dan menerapkan strategi pemasaran yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen untuk meningkatkan volume penjualan produknya.
Nah, selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, di sini ada terdapat beberapa objek penelitian. Yang pertama ada pemasaran konten media sosial, word of mouth, customer experience, dan ethnocentrisme. Nah, pertama itu ada pemasaran konten media sosial, di mana Nasrullah 2001 mendefinisikan sosial media sebagai perantara di internet yang memungkinkan pengguna menggambarkan dirinya dengan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Nah, selanjutnya ada word of mouth, yaitu di mana menurut Firiansa tahun 2017, word of mouth merupakan sebuah kegiatan pemasaran dalam memberikan informasi suatu produk atau jasa dari konsumen kepada konsumen lainnya untuk membicarakan, mempromosikan, dan menjual suatu merek kepada orang lain. Selanjutnya ada customer experience, itu menjelaskan di mana pengalaman pelanggan pada proses interaksi dengan produk ataupun layanan yang dapat tercipta melalui bagaimana pelanggan merasakan produk atau lain secara fisik. Nah, selanjutnya etnosentrisme. Nah, menurut Ahmadi pada tahun 2021 menjelaskan bahwa istilah etnosentrisme pertama kali dikemukakan oleh Sumner pada tahun 1906 yang mengatakan bahwa etnosentrisme merupakan kecenderungan masyarakat yang yakin bahwa budaya dari kelompoknya yang lebih unggul dan cenderung menolak budaya kelompok lain. Nah, selanjutnya ada indikator pemasaran konten atau media sosial. Yang pertama, adanya konten yang menarik dan menghibur. Dua, adanya interaksi antara konsumen dengan penjual. Tiga, adanya antara konsumen dengan konsumen lain. Keempat, kemudahan untuk mencari informasi produk. Lima, kemudahan untuk pencarian informasi produk. Enam, tingkat kepercayaan kepada media sosial. Selanjutnya ada indikator word of mouth. Yang pertama ada bicara hal yang positif. Kedua, rekomendasi. Yang ketiga, dorongan. Selanjutnya ada indikator customer experience. Yang pertama, sensation experience. Dua, feeling experience. Tiga, thinking experience. Empat, action experience. Lima, relation experience. Nah, selanjutnya ada indikator etnosentrisme. Yang pertama ada produk lokal yang utamakan, dua produk lokal yang sebaiknya dibeli, tiga produk lokal yang merupakan tindakan terbaik. Nah, selanjutnya ada metode penelitiannya. Di sini ada empat metode penelitian yang akan diuji, yaitu uji validitas data, uji rehabilitas, uji koefisien korelasi, dan uji hipotesis. Nah, di sini ada terdapat beberapa referensi dari sumber penelitian. Nah, terima kasih. Nah, itulah hasil dari presentasi eh, penelitian saya. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.